31, siswa dapat mencirikan perdagangan internasional. Apa sih ciri-ciri perdagangan internasional? Yang pertama, kita kenal ada konsep ekspor dan impor. Ekspor artinya barang yang dari dalam ke luar negeri. Kemudian kalau impor adalah barang dari luar negeri ke dalam negeri. Ciri-ciri perdagangan internasional yaitu dilakukan antar negara. Nah, di ciri-cirinya ya, yang pertama dilakukan antar negara. Nah, kemudian memiliki alat pembayaran, sistem pembayaran yang kemudian itu dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah. Misalnya penggunaan mata uang asing. Karena untuk melakukan perdagangan internasional kita membutuhkan mata uang asing untuk dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran. Oleh karena itu dalam perdagangan internasional juga ini memiliki berbagai macam manfaat apabila kita dapat meningkatkan impor, yaitu dapat meningkatkan ekspor barang. Karena dengan semakin banyaknya ekspor barang yang dibawa ke luar negeri, maka semakin banyak pula mata uang asing yang nantinya akan menjadi simpanan devisa negara. Kemudian nomor 32, siswa dapat menjelaskan faktor pendorong perdagangan internasional. Pendorong perdagangan internasional tentu saja diakibatkan karena yang pertama perbedaan sumber daya alam yang ada di setiap negara. Karena adanya perbedaan sumber daya alam sehingga tidak setiap negara dapat membuat barang kebutuhannya sendiri. Kemudian yang kedua, perbedaan kualitas barang. Meskipun sama-sama dapat membuat suatu barang yang sama, tapi karena kualitasnya berbeda, maka disitulah kemudian dapat membuat terjadinya perdagangan internasional. Perbedaan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian ada namanya persamaan sistem atau persamaan ideologi dalam ekonomi. Dapat juga menjadi faktor terjadinya perdagangan internasional. Dan lain sebagainya. Dan tentu saja ada banyak faktor-faktor yang dapat mendorong perdagangan internasional, yaitu karena setiap negara tidak dapat untuk membuat barangnya sendiri, baik secara ekonomis maupun secara berkualitas gitu. Ada negara yang dapat membuat satu barang tapi membutuhkan biaya yang lama, yang membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang banyak sehingga tidak efisien. Namun ada satu negara yang dapat membuat barang dengan waktu yang cepat dan dalam tempo yang singkat. Maka negara ini dengan negara yang lainnya dapat melakukan perdagangan. Oke, lanjut nomor 33. Siswa dapat menjelaskan hambatan perdagangan internasional. Hambatan yang mengakibatkan terjadinya perdagangan internasional yaitu contoh misalnya kebijakan yang dilakukan atau yang dibuat oleh satu negara. Ada namanya kebijakan proteksi, yaitu melindungi negara dari masuknya barang-barang asing atau barang-barang impor untuk melindungi para pengusaha-pengusaha lokal misalnya. Kemudian ada namanya kebijakan kota, membatasi barang-barang yang masuk agar tidak terjadi besar-besaran masuknya barang-barang impor itu. Selanjutnya ada kebijakan kota, kebijakan bea cukai atau tarif dan bea cukai. Dan itu dengan cara menaikkan tarif untuk barang-barang yang akan masuk. Dengan begitu maka barang yang dari luar negeri itu tidak leluasa karena memikirkan tarif yang harus dibayarkan untuk mengekspor barang. Selanjutnya ada namanya politik
yang lain, kebijakan yang lain, misalnya tadi dumping, proteksi, ada namanya embargo. Ada misalnya dari satu negara yang terkena sanksi secara kemudian diembargo, maka barang-barang yang akan masuk ke negara itu ataupun yang dari negara itu dilarang. Jadi kebijakan-kebijakan inilah yang mulai dari tarif, kemudian ada proteksi, ada apalagi embargo. Inilah kemudian yang membuat sehingga perdagangan internasional itu menjadi terhambat. Oke, lanjut nomor 34. Siswa dapat membandingkan perkembangan ekspor dan impor di Indonesia. Untuk Indonesia, tentu saja kita harus mengakui bahwa ekspor kita masih lebih rendah dibanding impor. Lebih banyak impor yang masuk. Untuk ekspor kita hanya mampu mengekspor, ya tidak mampu terlalu bersaing dengan negara lainnya. Meskipun ada juga yang dapat kita ekspor, misalnya bahan baku. Tapi untuk barang-barang industri atau barang jadi kita masih relatif rendah. Komoditas barang kita masih sebatas barang bakunya saja. Selanjutnya untuk impor, kita termasuk negara yang dikatakan sebagai negara konsumtif yang besar. Oke, sehingga dari situ dapat kita bandingkan bahwa ekspor kita masih sedikit dibanding dengan barang-barang impor. Lanjut nomor 35. Siswa dapat menganalisis peluang Indonesia dalam pasar bebas. Pasar bebas artinya pasar di mana setiap negara itu memiliki kebebasan untuk melakukan perdagangan internasional. Oleh karena itu, negara yang tidak memiliki kompetensi, yang tidak dapat bersaing, tentu saja akan kalah dalam persaingan dalam pasar bebas ini. Negara-negara yang memiliki keunggulan pasti akan diuntungkan dibandingkan negara yang tidak memiliki keunggulan. Peluang Indonesia, ya tentu saja jika diukur misalnya dengan Cina, dengan Jepang, yang negara-negara yang di Asia, tentu saja masih sangat kecil peluangnya. Namun itu tentu saja bukan menjadi halangan apabila kita melakukan pembaharuan, meningkatkan kualitas iptek, misalnya teknologi. Dengan sendirinya barang-barang yang kita ekspor itu juga nanti akan diperhitungkan baik dari segi kualitas maupun harga, sehingga kita dapat bersaing di dalam pasar bebas, free trade, pasar bebas. Lanjut nomor 36. Siswa dapat menganalisis tujuan Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Apa sih tujuan Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada bangsa Indonesia? Yaitu yang pertama adalah agar mendapatkan simpati dari rakyat Indonesia. Karena kenapa? Jepang pada saat itu sedang berperang dalam perang Pasifik. Oleh karena itu dia membutuhkan sumber daya, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Itu tujuan Jepang, memberikan janji kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Namun pada akhirnya juga Jepang akhirnya menyerah terhadap sekutu, ya sebab kalah dengan misalnya dengan contoh dibomnya kota Nagasaki dan Hiroshima. Kemudian tanggal 14 Agustus Jepang menyerah tanpa syarat, dan sebagai perjanjiannya dia harus menjaga Indonesia sampai datangnya Belanda ataupun Inggris ke Indonesia, dan memberikan kembali Indonesia sebagai negara jajahan. Nah, pada saat itu Jepang terikat kesepakatan dengan pihak sekutu. Oleh karena itu sebelum kemudian Inggris dan Belanda datang, maka kita sebenarnya telah berperang, sudah berperang dulu melawan Jepang. Sebab Jepang
tidak membiarkan kita untuk merdeka meskipun kita sudah memproklamasikan kemerdekaan kita pada tanggal 17 Agustus 1945. Ya, sebagai pihak yang kalah, maka Jepang teringat janji. Kalau itu perjuangan kita, ya setelah merdeka itu panjang sampai kemudian tahun 1949 kita berhasil diberikan kemerdekaan atau pengakuan oleh Belanda melalui Konferensi Meja Bundar di Den Haag. Lanjut, nomor 37, siswa dapat menyebutkan masa berlakunya Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Masa berlakunya Undang-Undang Dasar sementara yang sebelumnya kita menggunakan Undang-Undang 1945 karena pada tahun 1949 kita kemudian menyepakati syarat-syarat yang diberikan oleh pihak Belanda pada saat Konferensi Meja Bundar agar kita dapat diakui, agar kemudian kekuasaan Indonesia itu juga tidak diguncang atau direbut kembali. Maka kita mengakui bahwa kita membentuk suatu negara yang disebut negara Indonesia Serikat, di mana negara Indonesia Republik Indonesia sebagai negara yang ada dalamnya. Kemudian kita menggunakan Undang-Undang Dasar sementara ini. Kapan berlakunya? Digunakan yaitu dari tahun 1950 sampai 1959 sebelum dikeluarkannya dekret presiden. Dekret presiden yang menyatakan bahwa kabinet atau konstituante itu dibubarkan, kemudian Undang-Undang Dasar 1945 itu kita gunakan kembali. Pada tahun ini, tahun 1950 sampai 1959, sistem yang kita gunakan adalah sistem pemerintahan demokrasi liberal atau parlemen. Ya, di mana peran presiden itu sangat kecil sekali. Setelah itu, setelah Undang-Undang 1945 diterapkan kembali dan keluarnya dekret presiden, disitulah dimulai awalnya kemudian kita menggunakan demokrasi terpimpin.